Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Sesuai thumbnail dan juga judulnya, di video kali ini aku mau budgeting, dan ini budgeting untuk bulan Juli. Nah, di budgeting kali ini berbeda dengan budgeting di bulan yang kemarin, karena di budgeting kali ini aku melakukan perubahan dan juga sedikit terobosan di finansial kami, karena aku menganggap trik-trik budgeting yang aku pakai di bulan-bulan yang kemarin belum juga cukup untuk perubahan di finansial kami. Jadi aku mulai banyak belajar tentang finansial dan juga budgeting. Aku mulai menyerap beberapa hal dan aku mau mempraktekannya mulai dari bulan ini. Di awal, aku mulai mencatat daftar keperluan dari keluarga kami, dan daftar keperluan keluarga kami aku bagi menjadi beberapa kelompok. Ada keperluan dapur, keperluan masak, keperluan Matthew, keperluan rumah, keperluan transportasi, dan juga keperluan laundry. Setelah mencatat seluruh daftar keperluan keluarga, aku pun lanjut mencatat pos pengeluaran. Nah, untuk pos pengeluarannya aku bagi menjadi 3 bagian. Ada pos pengeluaran wajib, ada pos pengeluaran bulanan, dan ada pos pengeluaran mingguan. Kenapa ada pengeluaran bulanan dan juga pengeluaran mingguan? Untuk informasi aja ya, bagi yang baru pertama nonton, mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi kami ini dapat 2 pendapatan bulanan dan juga pendapatan mingguan. Nah, pendapatan bulanan itu dari gaji YouTube dan pendapatan mingguan dari gaji suami aku. Nah, untuk isi dari setiap pos pengeluaran, jadi pengeluaran wajib itu isinya ada perpuluhan 10%, tabungan, dan juga ada cicilan motor 600.000. Untuk pengeluaran bulanan isinya ada listrik, paket, gas, air galon, jajan Matthew, dan bensin. Untuk keperluan mingguan ada keperluan rumah dan juga keperluan dapur. Lanjut ke halaman yang selanjutnya. Di halaman ini aku tulis perencanaan keuangan untuk bulan Juli. Nah, untuk alat-alat yang aku pakai untuk budgeting ini itu nggak neko-neko ya guys. Aku cuman pakai buku tulis biasa, ada pensil, penghapus, pulpen, dan spidol gitu ya. Sebenarnya aku pengen sih guys yang neko-neko ya, biar tambah semangat nulisnya, tapi untuk sekarang aku rasa belum perlu. Jadi ya aku pakai apa yang ada aja, yang penting fungsinya ya kan guys. Nah, jadi awalnya ini aku tulis pakai pensil, nanti biar mudah menghapusnya ya guys. Kalau pakai pulpen kan harus pakai tip X ya. Jadi aku pakai pensil dulu, setelah selesai nanti baru ditebelin pakai pulpen. Yang pertama di sini aku mulai nulis pendapatan terlebih dahulu. Seperti yang sudah aku cerita tadi di awal, kami itu dapat pemasukan ada 2, pendapatan bulanan dan juga pendapatan mingguan. Nah, untuk pendapatan bulanan dari gaji YouTube bulan ini belum cair, tapi puji Tuhan kami dapat endorsan, jadi gaji bulanannya itu terisi. Nah, untuk pendapatan mingguan, karena ini masih minggu pertama, jadi yang keisi baru 1 buletan ya guys. Jadi ini aku bikin 4 buletan. Jadi nanti setiap minggu dapat gaji, buletannya akan diwarnai. Setelah menulis pendapatan, di sini aku mulai menulis pengeluarannya. Jadi untuk pos pengeluaran aku bagi menjadi 2, ada pengeluaran bulanan dan juga ada pengeluaran mingguan. Untuk pos pengeluaran wajib aku jadikan 1 di pengeluaran bulanan. Nah, kita bahas satu-satu ya guys. Mulai dari pengeluaran bulanan. Untuk pengeluaran bulanan di sini ada pengeluaran wajib,
ada perpuluhan 10% dan ada cicilan motor 600.000. Kemudian ada kebutuhan bulanan, ada listrik sebesar 100.000, paket 150.000, gas untuk 2 kali. Jadi kami itu make gas dalam 2 minggu itu 1 gas yang berat 3 kg ya guys. Jadi di sini harganya mendekati 25.000. Jadi satu gasnya itu aku hargai 25.000 ya guys. Aku buletin gitu karena 2 minggu sekali ngisinya. Jadi dalam 1 bulan itu butuh 2 gas. Untuk budget gas aku kasih 50.000. Setelah itu ada galon 4 kali isi, budgetnya aku kasih 25.000. Kemudian ada kebutuhan anak sekolah karena si Matthew bulan ini atau tahun ini ada kenaikan gitu ya guys, kenaikan kelas. Jadi kami memutuskan untuk beli seragam baru dan juga perlengkapan sekolah yang lainnya. Jadi di sini untuk kebutuhan Matthew sekolah aku budgetin sebesar 300.000. Nah, total untuk kebutuhan bulanan semuanya ada 625.000. Nah, untuk pengeluaran bulanan ini budgetnya akan diambil dari pendapatan bulanan ya guys. Dan untuk pengeluaran mingguan budgetnya akan diambil dari pendapatan mingguan. Nah, karena ini minggu pertama lagi berjalan, jadi aku juga udah budgetin di sini untuk minggu pertama. Ada kebutuhan rumah dan dapur, ada beras 50.000, untuk kopi 10.000, gula 15.000, telur 15.000. Jadi totalnya ada 90.000 untuk kebutuhan rumah dan juga kebutuhan dapur. Setelah itu ada bensin 50.000. Terus ada budget untuk jajannya Matthew 50.000. Jadi ini jajannya Matthew dalam 1 minggu ya guys. Kita kasihnya nggak sekaligus 50.000 gitu, enggak. Jadi per harinya kita kasih 5.000. Kalau dulu kan kita kasih 2.000 ya guys. Tapi untuk sekarang aku kasih dia budget jajannya 1 hari 5.000. Karena semua bahan-bahan kan serba naik ya. Pasti harga gorengan juga di sekolahan mereka pasti naik harganya ya. Jadi ya uang jajan juga harus naik. Terus ada untuk kebutuhan harian, beli sayur, ikan, buah, itu di budget 100.000. Kemudian ada jajan mingguan. Jajan mingguan ini ya kalau kita mau beli lauk di malam hari, mau jajan di malam hari atau mau jajan di hari Minggu, kita budgetinnya 50.000. Jadi total untuk kebutuhan minggu pertama itu sebesar 340.000. Nah, setelah mencatat perencanaan keuangannya, di sini aku mulai bagiin duitnya ke dalam pos-pos yang sudah ditentukan. Jadi ini ada dua warna ya guys, atau 2 tanda. Yang kuning itu untuk kebutuhan di mingguan, dan untuk yang bulanan yang warna pink atau putih itu ya. Nah, untuk perpuluhan ini udah diberikan ya guys. Dan untuk motor ini ada 600.000, jadi langsung disisihkan. Karena kalau nggak kayak gini tuh bakal kepake duitnya ya guys. Jadi harus segera diamankan ke posnya masing-masing. Nah, kalau sudah ditata seperti ini uangnya, jangan coba-coba melanggar ya guys. Pakai sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Jadi ini aku bikin perencanaan keuangan ini juga enggak hasil pikiran aku sendiri ya guys. Aku bikin perencanaannya, kemudian aku kasih lihat ke suami, kita diskusi gitu ya guys, apa aja yang sekiranya bisa dipres lagi. Nah, itu baru nanti bakalan dipres gitu. Setelah hasil akhirnya deal, baru
dipisah-pisah gitu duitnya. Ya, kira-kira seperti itulah proses aku dan suami aku mengatur keuangan rumah tangga gitu. Jadi bukan cuman aku yang berpikir gitu ya, tapi suami aku juga ikut ambil andil untuk mengatur keuangan. Jadi biar sama-sama ngerti juga kebutuhan rumah tangganya, biar sama-sama bijak juga untuk menggunakan uangnya seperti itu. Nah, kemarin itu ada yang bertanya tentang dana kalau misalnya diundang ke kondangan atau kado ulang tahun atau jenguk teman sakit gitu ya guys. Nah, semuanya itu aku masukin di dana darurat gitu. Nah, di dana darurat itu juga termasuk dana kalau misalkan kami ada yang sakit gitu ya guys. Nah, itu masuknya di situ juga. Karena kalau misalnya ada yang ulang tahun, ada yang nikahan, itu kan kita nggak tahu ya guys. Itu kan undangan-undangan kayak gitu datangnya tiba-tiba gitu, 3 hari sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya gitu. Kalau misalnya dadakan kayak gitu kan biasanya dananya belum ada gitu, karena kita mempersiapkan dana yang sudah kita rencanakan. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya udah aku siapin dananya dari jauh-jauh hari gitu, masuk ke tabungan dana darurat lah kayak gitu ya guys. Jadi misalnya kalau ada yang ulang tahun, ada yang nikahan, nah itu tinggal ngambil di dana darurat seperti itu. Oke deh guys, karena budgetingnya udah selesai, jadi videonya aku akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka ya sama videonya. Semoga videonya bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah, bye bye.